siapa penerima manfaat dana desa selama ini, ya. Apakah 40% warga termiskin atau 20% warga kaya di desa? Ini pertanyaan begitu nih. Yang Ya. terima yang miskin apa yang kaya nih di sini? Ya. Karena yang banyak dibangun adalah infrastruktur jalan jembatan untuk pemilik mobil dan motor nih. Bagaimana membuktikan bahwa orang miskin juga menerima itu? Silakan Mas Bukan. Pertanyaan menarik nih Mas Bukan. Oke. Nah, makanya bagaimana desa itu merencanakan kegiatan anggarannya, Pak ya, itu diserahkan pada masyarakat desa. Kalau misalnya masyarakat desa itu sedang butuh jalan untuk akses mereka ke sawah, silakan dialokasikan. Bisa jadi Pak, nanti kan ada beberapa usulan ya. Ada yang pengen bangun jembatan, kemudian ada yang pengen bangun jalan untuk ke sawah gitu. Ada yang pengen memperbaiki irigasi persawahannya. Nah, nanti silakan dipertimbangkan ya, dipertimbangkan pada saat musyawarah desa. Mana yang paling prioritas? Mana yang paling prioritas? Bagi teman-teman perangkat desa, siapa penerima manfaat terbanyak? Silakan itu diprioritaskan. Tidak mesti ya, kita tidak a priori Pak ya. Artinya kita tidak mendikotomikan antara masyarakat kaya dan miskin. Tidak mendikotomikan begitu. Membangun jembatan desa itu masyarakat miskin juga mendapatkan manfaat dari situ. Tapi sekali lagi pada saat musyawarah desa nanti akan muncul skala prioritas Pak ya. Kalau misalnya masyarakat kita lebih membutuhkan irigasi persawahan, lebih membutuhkan rabat jalan sawah, itu silahkan diprioritaskan. Saya bisa ambil contoh begini Pak Thohirin, waktu Sanliti itu ya. Saya tanya kepala desanya, Pak, ini mohon maaf ruangan Bapak kok ya kurang begitu nyaman lah gitu kan. Catnya sudah pada kusam gitu ya. Kemudian juga kalau ada TV sih, tapi TV tabung mungkin beberapa tahun yang lalu itu belinya gitu ya. Bukan TV layar datar itu. Jawabannya gini Pak, ya untuk sementara ini sudah cukup Pak. Karena anggaran lebih dibutuhkan oleh masyarakat untuk membangun jalan di persawahan. Dan waktu saya mewawancarai Pak, salah satu narasumber saya, itu antara kampung ya, dusun, mereka menuju ke kantor desa itu sebelum ada diperbaiki, sebelum ada perbaikan jalan persawahan itu, mereka butuh waktu sekitar 2 jam. Kalau misalnya musim hujan, karena desanya itu ada di perbukitan Pak ya, kelok-kelok naik turun gitu, belum masih jalan tanah, tentu licin, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah setelah dirapat di beton itu, mereka cuma butuh waktu 1/4 jam. Nah, itu artinya kan mereka tahu Pak ya, mana skala prioritas gitu. Nah, saya melihat juga, mohon maaf ya, masyarakat desa itu benar enggak belajar ekonomi kayak Pak Thohirin, apalagi belajar akuntansi enggak. Tapi mereka langsung merasakan Pak, kalau saya bangun ini gimana ya, kalau saya bangun ini gimana ya. Mereka langsung merasakan. Kalau kita belajar dari buku, itu kan hanya dari pemikiran analisis kita Pak ya. Tapi mereka itu langsung bisa merasakan, oh saya lebih butuh ini, kami lebih butuh ini. Mereka paham betul Pak itu ya. Makanya kalau saya ibaratkan, dana desa, APBD desa itu laksana seperti cacing Pak ya. Cacing yang dia merangkak di atas tanah. Jadi tahu betul bagaimana permukaan tanahnya. Tapi kalau APBN, itu seperti elang yang ada di angkasa. Melihat tanah itu, wah sana kayaknya butuh ini. Padahal belum tentu Pak itu. Tapi kalau yang tanah tadi, cacing tanah, itu betul-betul tahu gitu kan. Bahkan mereka merasakannya. Jadi itu Pak Terin ya, Ya. skala prioritas. Ya.